asrama. Jadi sebelumnya apakah ada kuliah? Ada kuliahan pendidikan anak berbakat. Nanti industri ya. Ya. Bagaimana perkuliahannya tadi? Sedikit lancar tapi membosankan. Membosankan itu bagaimana? Karena nggak ada SPG-nya, ibu tuh dijelaskan cuma dulu. Ya, nggak membosankan. Ini ngantuk ya. Ngantuk. Baik, karena sebelumnya kita belum berkenalan, baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Karena Kakak Alhamdulillah Putri, kamu bisa berbicara dengan anak dia. Saya ada yang selesai juga, kakak bisa manggil dengan saya. Jadi nyamannya dipanggil saya. Iya, Kak. Saya aku berapa? Anak kedua Dari berapa bersaudara? berempat. Saya tinggalnya di mana sebelum asrama? Asal Iya, asal dari mana? dari Ini ya sama karena aku jarang kampus ya. Kayaknya kakak sebelumnya saya pernah mengikuti kegiatan konseling seperti ini. belum, Kak. Jadi karena saya sebelumnya belum pernah mengikuti kegiatan konseling individu, maka kamu jelaskan apa sih itu konseling individual? Jadi konseling individual itu adalah salah satu layanan yang tergabung dalam bimbingan dan konseling yang dimana itu terdapat konselor seperti kakak dan konseling saya itu bertemu muka untuk membahas permasalahan yang dimiliki oleh konseling. Jadi dalam sesi konseling individual ini juga harap saya bisa menyampaikan seluruh apa yang saya rasakan saat ini secara terbuka dan jujur. Semua yang saya bicarakan itu bersifat rahasia, jadi hanya kita berdua yang tahu dan saya tidak akan mengetahuinya. Baik, di dalam konseling ini juga kita membahas permasalahan yang saat ini sedang saya rasakan. Jadi di sini semua keputusan itu berada di tangan saya sebagai konselor dan kakak di sini hanya membantu saya untuk memecahkan permasalahan yang saya miliki. Jadi dalam konseling ini kita juga akan menerapkan aturan yang berlaku dan perlu saya ketahui bahwa dalam sesi konseling ini juga itu membutuhkan waktu sekitar 30 sampai 45 menit. Jadi kakak harap kita bisa memaksimalkan waktu yang ada itu dengan sebaik mungkin. Baik, sejauh ini apa saya sudah bisa memahami semua yang telah kakak jelaskan tadi? Bisa, Kak. Coba saya jelaskan apa saja yang telah terjadi. Jadi konseling individual ini itu harus adanya kerahasiaan, kejujuran, keterbukaan antara konseli dengan konselor, dan harus membicarakan masalah yang baru-baru ini dihadapi.
dan sulit implementasinya. Dan kakak di sini cuma bisa memberi sedikit saran. Oke, bagus sekali karena saya sudah memahami apa itu counseling dan bagaimana cara dalam counseling ini. Kita akan mulai saja pada proses counseling berikutnya. Apakah saya sudah siap untuk mengikuti proses counseling berikutnya? Siap? Baik, karena saya sudah siap, coba saya ceritakan apa saja yang coba saya ceritakan bagaimana perasaan saya terakhir ini. Cukup senang. Cukup senang yang saya maksud itu seperti apa? Coba saya jelaskan. Karena sebentar lagi keluar asrama, mau sekretaris, apalagi juga udah kerja, dan insya Allah maunya ngikutin sudah tarif yang bisa dipanggil orang tua. Jadi sedikit senang rasanya karena udah menyelesaikan jus 30 biasanya. Oke, jadi apa yang membuat saya untuk bersedia datang ke sesi counseling hari ini? Karena ini bercerita aja Kak tentang masalah keluarga. Masalah keluarga seperti apa yang saya maksud? Coba saya ceritakan. Broken home. Broken home ya, jadi broken home seperti apa yang maksud? Cerai. Jadi sudah berapa lama terjadinya? Udah cukup lama dari kecil. Kira-kira itu dari tahun berapa? Belum masuk sekolah waktu itu Kak. Masih kecil rasanya, belum masih digendong. Jadi kapan saya menyadari kalau orang tua saya itu sudah lulus? Di akhir-akhir masa SD. Saat itu bagaimana perasaan saya? Sedikit kecewa sih Kak, karena baru dikasih tahu juga gitu. Jadi bagaimana saya bisa menerima kenyataan setelah mengetahui kondisi tersebut? Waktu itu susah Kak menerimanya, tapi karena ada sambung yang sangat-sangat luar biasa baiknya, makanya bisa menerima keadaan tersebut. Jadi sekarang saya menanyakannya. Iya. Setelah mengetahui kejadian itu, bagaimana dampaknya ke saya? Setelah mengetahui bahwa orang tua saya sudah tidak tinggal bersama lagi. Kadang iri Kak lihat orang yang keluarga cemara, kemana-mana sama orang tuanya. Kalau bapak itu waktu itu sempat nggak bisa nerima ada ayah kandung Kak, stres gitu. Jadinya nggak fokus belajar gitu, maunya main aja gitu biar nggak kepikiran sama orang tua itu. Baik, jadi apa yang saya pikirkan sehingga saya tidak bisa menerima
hanya bertanggung jawab kepada anak saja kan, karena itulah susah menerima waktu itu. Ternyata semakin lama bisa menerimanya gitu, karena luar biasa sih ayah. Perilaku ayah yang seperti apa sehingga ayah bisa menerimanya? Dia dari sekolah gitu, terus mengarahkan kemana yang baik dan buruk. Ternyata ayah itu bertanggung jawab atas kami semua gitu. Kami berempat saudara yang kan kami cuma berdua yang satu bapak gitu, tapi peran ayah itu sampai ke kami berdua, nggak cuma anak-anak aja, makanya bisa gitu. Karena tanggung jawabnya dari kecil dari ayah. Jadi ibaratnya bagi ayah itu adalah apakah sebelumnya ayah itu tidak pernah memberikan peran yang telah ayah berikan? Tidak pernah. Bagaimana hubungan ayah dengan ayah sendiri? Waktu kecil cukup baik gitu kak, karena masih bisa kain kami gitu, masih dapat bagian apalagi kalau mau lebaran kan mau beli baju lebaran dikasih sedikit uang gitu. Jadi semakin besar nih udah gak dapat, apalagi ayah ini udah berkeluarga baru, udah punya anak pula tanggungannya di sana gitu. Jadi nggak dapat lagi porsi untuk kami gitu kan. Waktu itu ayah ini sempat bersekolah raya gitu di pas SMP kelas 7 rasanya. Sampai 2 minggu rasanya saya libur sekolah waktu itu karena mikirin gitu. Saya kira apa kan alasannya ke sekolah itu, kalau melihat kabar anaknya, gimana sekolah anaknya gitu. Ternyata dia kesana itu cuma untuk mengenalin istri baru yang menikah gitu, dalam keadaan yang sudah sah gitu. Kami nggak tahu dari mana asalnya ibu tiri ini gitu, siapa ibu tiri ini gitu, dan kenapa udah tiba-tiba saja gitu. Terus sekarang ini hubungan kami ini agak sulit gitu karena dibatasi sama istri barunya. Waktu itu sempat bapaknya kecelakaan, masuk rumah sakit, terus gak diurus sama istrinya itu karena istrinya punya anak kecil gitu. Terus kami yang urus, ternyata gak disampaikan sama istrinya ke bapak itu kalau yang urus itu anak kandungnya gitu. Jadi sempat bapak marah waktu itu karena gak ada yang melindungi dia anak kandungnya. Dan sekarang sudah cukup lengkap, udah gak pernah ketemu, udah gak pernah chat, malah kami tidak tahu apa ya sosial media bapak itu, baik WA-nya, baik Facebooknya atau apanya pun kami nggak tahu. Udah nggak ada aja tanggung jawabnya kami. Jadi bagaimana perasaan saya setelah mengetahui kalau ayah ini membawa istri barunya untuk menemui saya? Kecewa sih kak, karena kan dia nggak pernah berkomunikasikan sama kami, nggak pernah komunikasi sampai udah ngenalin istri barunya aja gitu. Sempat waktu itu saya tahu nggak apa itu berpot tuh yang iris-iris tangan pakai kaca, pakai pentul gitu. Nanti yang lakuin itu karena saking nggak terimanya. Jadi saya rasa kecewa ya setelah mengetahui hal tersebut.
kecewa banget Kak, udah nggak bisa kata-kata ayahnya. Jadi apakah sebelumnya ibu kayak tidak pernah berkomunikasi sekali? Jadi dia hanya datang itu pas saya sekolah itu saja. Jadi bagaimana saya menyikapi ketika suasana di rumah itu tiba-tiba berubah? Belajar sih Kak, belajar menerima kan dari kan gak semuanya siklus-siklus ini pasti sama, kan pasti berbeda-beda gitu. Jadi karena tes cuma seorang anak nggak bisa ngapa-ngapain gitu, jadi hanya bisa menerima gitu, belajar menerima dan akhirnya terbiasa dengan suasana seperti sekarang. Walaupun ada agak sedikit sulit untuk menerimanya. Biasanya ketika saya tidak bisa menerima hal itu, apa yang saya lakukan? Biasanya kalau nggak bisa menerima itu biasanya kadang-kadang ikut tinggal sama ayah itu Kak, waktu itu sama papa kandung itu. Ternyata istrinya nggak suka, jadi nggak bisa. Jadi menerima aja kalau ya emang inilah takdirnya gitu kan, sama ayah sambung aja gitu. Sama ayah sambung itu pun juga enak gitu Kak. Malahan ayah sambung ini yang kayak ayah kandung bagi saya. Jadi memang dari pihak ayah itu tidak menerima sama sekali ya lain keluarga. Iya Kak, nggak pernah menerima. Waktu itu pernah diterima sebelum lahir adik ini. Sayang sekali mama diri itu sama kami gitu. Pas adik itu lahir udah nggak ada aja gitu. Dan juga papa itu pun juga pernah nanya sama kami semenjak ada anaknya yang lain itu dari mama diri itu. Udah lupa aja sama anaknya yang lain. Dan sekarang tidak ada komunikasi sama sekali. Tidak. Jadi bagaimana perasaan saya setelah mengetahui bahwa ayah ini tidak pernah sama sekali menghubungi saya? Kecewa pasti ada kan Kak, kecewa gitu, muak, benci pasti ada kan. Tapi makin lama bisa aja nerima gitu loh Kak. Mungkin karena udah berkeluarga baru, nggak mungkin kan dia juga menerima kamu gitu. Apalagi dia juga pernah bilang sama kami itu kalau kami itu ingat dia cuma uang aja gitu. Padahal niat kami baik, nanyain kabar gitu. Kami lihat dia sakit, tapi gimana kan kalau lihat dia sakit, memang istrinya ini yang membatasi interaksi kami sama papa ini gitu. Dia agak sedikit sulit, jadi mungkin sampai sekarang membenci sih Kak. Tapi karena itu papa sendiri kan, kata orang kan nggak boleh benci gitu, jadi sedikit bisa lah menerima kalau papa tuh kayak gitu. Jadi apa mama saya ini tahu sebelumnya bahwa saya diperlakukan demikian di keluarga ayah? Tahu Kak, kami saling terbuka aja gitu di atas rumah itu. Kan yang di atas rumah itu kan cuma saya sama abang tuh yang kandung. Tapi abang tuh nggak pernah lagi kan yang nemuin papa itu karena emang udah nggak mau aja gitu Kak. Jadi waktu itu Red sempat pergi jenguk papa yang sakit, bawain dia buat tangan gitu kan. Tapi nggak pernah nggak disuruh masuk sama istrinya, malah kesadaran sendiri aja gitu masuk sendiri gitu. Jadi mama tahu pas balik dari itu terpendam sih Kak ceritakan sama mama awalnya
papa tuh cuma bisanya janji tapi nggak ditepati gitu Kak. Dan akhirnya kata mama udah nggak usah lah minta lagi gitu, soalnya masih ada mama yang bisa gitu. Jadi saya sebelumnya pernah bilang kalau saya pernah menyukai diri saya sendiri. Apa itu masih terjadi sampai sekarang? Apa yang membuat saya berhenti untuk melakukan hal itu? Karena udah bisa untuk cerita ke orang, atau buka ke teman, ke orang tua gitu. Saat saya berkeluarga itu kan belum berani cerita terbuka ke orang atau ke siapa gitu. Sama orang tua juga takut gitu untuk bercerita. Jadi karena sekarang nggak ada pendengar gitu, makanya udah berani lakukan itu. Jadi selama ini saya itu berceritanya ke orang tua lebih banyak. jadi kan saya telah berhenti untuk melakukan melukai diri sendiri kan. Jadi setelah itu bagaimana perasaan saya setelah berhenti melakukan hal itu? Soalnya waktu itu ada yang ngasih nasihat gitu, kalau melakukan hal itu dosa-dosa, apalagi berkait sendiri. Makanya abang ngerti, tambah kan udah ada yang cerita jadi tega rasanya. Jadi nggak usah menyakiti diri sendiri selagi ada tempat untuk bercerita. Jadi bagaimana saya menjalani kehidupan saya setelah saya tidak lagi melakukan hal tersebut? Happy aja sih Kak, apalagi banyak teman kan untuk pergi main kesana kemari gitu, tambah orang tua bisa untuk bercerita gitu, yang tidak hanya membebani anak-anaknya gitu. Apalagi juga punya teman untuk cerita, untuk pergi main, mau kemana aja nggak sekarang terus gitu kan. Makanya diboleh belajar setelah pernah tenggelam sama hal-hal yang lalu. Jadi saya merasa mereka setelahnya dengan cerita dan saya selalu mendengarkan dari saya. Dia rasa senang dan tak ada orang yang seperti itu. Bagaimana perasaan saya setelah jadi melakukan hal itu dan menjalani kehidupan saya? Baik sih Kak, sudah cukup baik banget. Apalagi ada teman-teman kan yang selalu ngajak kemana-mana biar ngerti, nggak dengan pikiran yang sama itu. Apalagi juga ada orang tua yang support untuk bercerita gitu ke anaknya. Apalagi orang tua itu nggak menghakimi sama sekali gitu, pasti mendengarkan dulu, habis itu baru nanti dia bersama. Makanya cukup baik. Jadi selama ini saya selalu support termasuk ayah saya. Iya, apalagi kan kebutuhan asrama itu banyak kan, itu ayah semuanya. Mau bikin ini ayah yang bikin, mau bikin ini ayah yang bikin. Apapun yang mau ayah gitu. Bagaimana keadaan di rumah saya setelah saya mendapatkan ayah? Baik sih Kak, apalagi kan kami punya waktu untuk makan bersama, untuk tidur bersama. Apalagi kalau udah mengurusnya kan Kak, dulu ini abang kan merantau gitu, jadi kami cuma berlima di rumah dulu kan. Terus ayah ini sibuk juga waktu itu. Sekarang ini dia punya waktu untuk anak-anaknya gitu. Apalagi
sekarang kan kayak jauh di sini gitu kan, makanya disempatkan untuk buka bersama kemana-mana gitu. Kami sering ngerayain ulang tahun atau ayah, mama, anak pertama gitu. Jadi kalian ini sangat dirayakan sekali ya dengan keluarga setelah kehadiran ayah baru. Dirayakan banget kan. Banyak orang yang iri, banyak orang yang iri, tapi sebenarnya mereka nggak tahu itu sambung atau kami. Jadi selama ini saya itu tinggalnya dengan ayah sambung dan ayah yang itu sama sekali tidak ada hubungan sampai sekarang. Saya itu hanya tinggal dengan ayah sambung dan mama. Dan saya juga sekarang sangat bahagia sekali karena telah menemukan ayah sambung yang sangat baik kepada saya dan keluarga. Jadi hal apa yang saya lakukan selama ini agar saya tidak lagi berlarut dalam musik. Nggak dipikirin sih Kak, bahwa saya jalan itu ngapain mikirin nggak penting gitu kan. Terus juga kok happy sama teman-teman gitu, apalagi punya teman yang mau diajak kemana aja mau gitu kan, apalagi saat kami suka dan duka, makanya nggak lagi mikirin hal dari lama itu gitu. Jadi lebih mikirkan bagaimana ke depannya gitu, bagaimana menjalani hari selanjutnya gitu. Nggak mungkin berlarut-larut di masalah yang sudah lama. Jadi bagaimana perasaan saya setelah mengikuti kegiatan konser ini? Sedikit lega Kak, karena bisa bercerita dengan kakak, bisa berbagi sedikit cerita, sedikit lega. Baik, terima kasih banyak sebelumnya buat saya karena dari kesini datang ke sini untuk menyampaikan semua dari saya dan ini. Kalau nantinya saya ingin bercerita kembali, saya bisa datang kapan saja untuk menyampaikan di sini. Terima kasih mendengarkan semua dari saya. Sebelum mengakhiri sesi konseling ini, apa ada yang ingin saya tanyakan kepada kakak? Baik, terima kasih karena saya telah menyampaikan semuanya di sini. Baik, terima kasih karena saya telah datang ke sini menyampaikan semua permasalahan yang saya miliki. Jika nanti saya akan menyampaikan semua yang saya rasakan, saya bisa datang ke sini. Dan kita akan melakukan konseling lagi pada pertemuan. Jika dalam sesi konseling tadi kakak memiliki apa yang kurang berkenan dari saya, kakak minta maaf. Terlebih yang terkurangnya kakak akhiri